Selamat datang teman-teman di SEMA Banyuwangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di momen kali ini setelah kita sampai di batch 1 sampai batch 5 membahas terkait teknis budidaya, terkait dari mulai persiapan hingga panen, kendala penyakit, manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan manajemen sosial juga. Di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara merintis tambak seperti itu. Nah, kebetulan di sini juga tambak skala rumah tangga, jadi bisa bisa mendekati dengan kondisi kita saat ini seperti itu. Mungkin yang masih minim modal ataupun minim pengalaman, minim relasi seperti itu. Jadi bisa jadi ini menjadi pandangan buat kita semua. Jadi untuk nama petambaknya dulu itu ini yang perempuan. Jadi petambak sebenarnya ya nggak harus laki-laki kan itu. Perempuan pun bisa bertambak. Ini sudah dicontohkan oleh dulu ini. Nah, untuk kondisi awal tambak kurang lebih seperti ini, bisa teman-teman lihat. Tambaknya tatanannya kurang tertata seperti tambak zaman dahulu, tambak tradisional memang. Jadi di sini pun tambaknya tambak tanah dengan sistem budidaya itu semi-intensif, tradisional, yaitu polikultur, jadi bercampur antara udang dengan ikan bandeng seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini bisa teman-teman lihat. Ketinggian kedalamannya saja di bawah 30 cm di pelatarannya, jadi sangat-sangat rendah ya. Bahkan seperti yang kita tahu sendiri, untuk tambak udang minimal seminimalnya kalau di kolam tanah itu 60 cm. Jadi untuk menghindari gejolak air yang terlalu tinggi seperti itu. Ini pun sampai di 30 cm, sangat rendah. Tambaknya masih banyak lumut, terus juga full tanah semua, pompanya pun masih belum menggunakan listrik seperti itu. Nah, di sini Bu Lulu bekerjasama dengan kita, Jalan dan Balai Separa, diskusi akhirnya bertransformasi dari tambak tradisional menjadi tambak intensif berskala rumah tangga. Nah, di sini pun nggak langsung menjadi tambak intensif yang bagus nih, masih perlahan kita bersihkan daerah kolamnya sampai menjadi bersih, lalu persiapan alat-alatnya. Nah, seperti ini dibersihkan semua sampai awalnya tadi banyak rumput di awal, terus menjadi bersih. Nah, setelah itu kita persiapkan alat-alatnya. Jadi ini ada langsung masang dari persiapan ini. Setelah pengeringan langsung masang listrik, lalu disediakan kincir listrik juga. Untuk tanahnya pun sekarang sudah dikasih plastik LDPE untuk yang siklus pertama. Jadi siklus pertama ada di 17 November 2019. Nah, untuk siklus yang pertama ini sudah masuk intensif dengan petanya ada 2, kurang lebih 500 meter persegi per petak. Itu jadi dasarnya masih tanah, pinggirannya sudah plastik mulsa. Nah, sarannya dalam satu tambak ini hanya ada 1 kincir dengan tandon kedua, petak yang 2 digunakan menjadi tandon. Nah, lalu untuk siklus kedua, apabila sudah panen, lalu diubah menjadi full LDPE dengan ketebalan 250 mikron. Karena memang di sini tidak bisa dipikiri untuk teknologi saat ini untuk dibuat tambak yang paling murah dan paling efisien ya memang LDPE ataupun LDPE ini. Karena pengerjaannya lebih cepat, lalu untuk biayanya lebih murah. Jadi untuk membuat tambak intensif minimalnya ya memakai LDPE atau LDPE ataupun bisa terpal seperti itu. Nah, lalu di siklus ketiga bisa teman-teman lihat, jadi petakannya sudah bertambah, bisa menjadi 3, yang 1 buat tandon, yang 2 petak untuk budidaya dengan sumber air dari laut. Jadi melewati sungai, tetap per petak menggunakan kincir 1 pas, 1 kincir. Nah, lalu di siklus keempat ini, jadi siklus keempat masih sama, petakannya kurang lebih 500 meter persegi dengan LDPE 250 mikron, sumber air masih sama, kincir juga sama. Nah, ini jadi klaster tambak Udang Faname skala rumah tangga di Jawa Tengah. Nah, terkait untuk ini siklus 5 ada biaya operasional, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman cermati. Jadi di sini siklus 5 ini ada 3 petak digunakan untuk produksi dengan total benih 130.000, harganya Rp48.
solar, dan sampai di biaya bulanan dan juga untuk biaya pengelolaan 10%. Nah di sini untuk di parsial pertama pendapatan dari kolam ini 3 kolam ada 40 juta. Lalu panen total pendapatan yaitu 78.800.000. Jadi untuk total pendapatan ada di 118 juta. Nah dari total biaya di 84 juta dan total pendapatan 118 juta, didapatkanlah keuntungan bersih oleh Buru ini 34.440.700. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa bahas di data ini. Jadi siklusnya masih berjalan. Sudah, nah data keseluruhan dari siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat, siklus kelima. Nah, jadi bisa teman-teman bedakan tiap siklus ini ada perbedaan, ada perkembangan dari tambaknya yang mula-mula dari konstruksi. Teman-teman lihat dari awalnya tanah terus-terusan, lalu menjadi LBPE, lalu menjadi setelah DPE bertambahnya kolam juga, kolamnya bertambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan seterusnya. Luas lahan yang awalnya dikerap yaitu 1.000 jadi 1.500, lalu menjadi 2.000. Untuk barang kurang lebih mulai dari 50.000 sampai di 130.000. Pada tempat rata-rata ada di 50, 70 sampai di 87. Dengan produksi di siklus pertama ada 28 kilo, siklus kedua 1 ton 100 kilo, siklus kedua 1 ton 800 kilo, siklus keempat 960, siklus kelima ini ada 2 ton. Lalu dengan ses rata-rata ada di siklus pertama 120, lalu siklus kedua 55, siklus ketiga 60, siklus keempat 100, siklus kelima 160. Nah di sini pun untuk perbedaan data untuk melihat ada dari SES, SR sama CR. Jadi di sini memang untuk budidaya karena gejolaknya tinggi ya, kadang bisa berhasil, kadang bisa gagal, kadang yang bisa mampu walaupun nggak untung. Jadi dari siklus pertama ini karena memang dasar lahannya itu lumpur, jadi tanahnya terabur. Begitu, ini kendalanya di siklus pertama. Lalu di siklus kedua lancar, siklus ketiga lancar, siklus keempat plastiknya harusnya ganti. Nah, ternyata nggak diganti, adanya plastik bocor. Siklus kelima lancar seperti ini. Jadi memang dari setiap siklus pun perlu adanya evaluasi begitu untuk menjalankan siklus berikutnya agar menjadi lancar. Karena ini bisa teman-teman lihat dari siklus pertama ada masalah, siklus kedua, ketiga ada masalah. Nah ini bisa jadi sebenarnya kurang evaluasi. Apakah kolam saya masih kuat? Apakah peralatan saya ini masih mampu untuk menunjang budidaya di siklus ke depan? Seperti itu. Perlu adanya evaluasi di tempat-tempat budidaya ini. Nah berkaitan juga dengan lokasi ya teman-teman. Mungkin aku balik ke yang pertama. Lokasi. Jadi sebenarnya lokasi kan mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu ada 2 pertimbangan terkait lingkungan. Jadi lingkungan alamnya sama lingkungan sosial. Nah lingkungan alam seperti apa sih? Yang pertama terkait sumber air. Jadi nggak bisa dipungkiri karena kita budidaya udang ada di dalam air. Jadi sumber air yang cocok itu seperti apa versi kita? Contoh di Muncar sama di Banyuwangi Kota, Muncar sama Wonosobo pasti sumber airnya berbeda kualitasnya. Nah di situ apakah kita bisa survive dengan keadaan di Muncar? Apakah kita bisa survive dengan keadaan di Wonosobo seperti itu? Kita yang bisa memilih dengan keadaan seperti itu apakah kita bisa mampu menjalankan budidaya. Nah itu jawabannya ada di diri kita sendiri seperti itu. Yang kedua terkait dengan akses jalan. Jadi akses jalan ini nanti berkaitan dengan saat panen. Jadi saat panen kan harus ada mobil masuk tuh. Kalau mobil tidak bisa masuk nanti biaya panennya bertambah. Harus membawa sepeda, angkat dari tambak sampai ke tempat mobil. Itu contohnya. Yang kedua juga dengan akses saprotan. Jadi pakan, bahan-bahan kimia seperti kapur-kapuran, pupuk dan lain-lain itu kan perlu juga akses seperti itu. Apalagi pakan kan biasanya membawa truk, nggak bawa sepeda, harus minimal pemesanan biasanya 1 ton untuk di dari sel-sel pakan biasanya itu minimal pemesanan 1 ton. Jadi kalau kita nggak ada akses kita susah juga menjalankan tambah ini. Meskipun sumber airnya juga bagus kayak gitu. Ya, jadi perlu ada pertimbangan nih. Kalau sumber airnya bagus,
jalannya bagus nggak? Kalau jalan nggak bagus, apa kita harus memperbaiki jalan dahulu? Apakah dengan jalan seperti ini kita bisa jalan, bisa menjaga budaya kayak gitu? Nah, itu pertimbangan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau modal kita banyak mungkin ya, itu nggak ada masalah gitu untuk kita memperbaiki jalan. Kalau modal kita sedikit, nah bagaimana nih cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Gitu. Kalau nggak cocok ya nggak di tempat maksimal kayak gitu. Bulan yang terakhir. Nah, untuk yang pertimbangan keadaan lingkungan sosial ini lebih ke arah keamanan tambak kita. Apakah tambak kita nanti akan diracun orang atau tidak? Nah, itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu ya, keirian orang lain gitu. Itu bisa menjadi masalah juga di tambak kita. Lalu juga berkaitan dengan pencurian. Nah, jadi di sini mungkin yang bisa saya bisa dapatkan di lapangan tuh kalau terkait pencurian ini bisa dilihat dari cerita-cerita masa lalu. Jadi kayak gimana sih dulu kasus pencurian yang ada, kasus pencurian yang ada di tambak tersebut ya gitu, atau tuh di daerah tersebut, dan cara mengatasinya bagaimana. Nah, hal tersebut kan bisa menjadi tolak ukur kita nih. Apakah kita tambak kita harus membangun biosecurity berupa pagar yang tinggi ataupun tidak seperti itu. Kan kalau di sini kan teman-teman lihat nggak ada pagar, nggak ada ya sama sekali nggak ada pagar malah. Cuman ini aja biosecurity dari kepiting dan hama. Biosecurity berupa ini, berupa waring kayak gitu. Untuk pagar untuk pengaman dari lingkungan sosial itu hampir nggak ada. Nah di sini karena memang dirasa tambahnya aman seperti itu. Kalau tapi beda lagi, beda tempat, beda lingkungan kan ya. Di situ kalau memang dirasa nggak aman dan kita nggak mencukupi untuk membangun biosecurity dari pencuri, ya mau nggak mau kita cari tempat lain seperti itu. Jadi harus kita pertimbangkan hingga hanya dari faktor budidaya saja, tapi juga faktor lingkungannya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk lokasi terkininya dari situs 6-nya. Ada jadi kolamnya awal kolam besar ya. Kolam besar disekat-sekat menjadi kecil, tapi untuk skalanya menjadi skala intensif. Oh ya, juga perlu diketahui bahwasanya kan kita bisa memilih nih. Umumnya untuk sekarang itu ada budidaya 3 sistem yang kita pakai, ada tradisional, semi intensif, sama intensif. Kalau intensif contohnya seperti ini, kolamnya sudah HDPE ataupun sudah beton ataupun sudah terpal, terus juga ada instalasi listrik, ada kincir, pompa juga sudah listrik, lalu pada tebarnya juga sudah tinggi, teman-teman lihat sudah minimal 80 sampai 100 pada tebarnya intensif. Lalu juga tapi pemilihan pemilihan sistem ini juga berhubungan dengan modal kita. Kalau modal kita sedikit, kita kan nggak mungkin kan kita udah bangun tambak ternyata buat beli pakan nggak ada, dan sehingga nanti udangnya nggak bisa besar gitu teman-teman. Jadi kita perlu ring terlebih dahulu kita. Mungkin contohnya yang ini sih yang paling detail ya. Untuk detail dari pembelanjaan nanti dalam satu siklus. Jadi harapannya nanti kolamnya bagus tapi nggak bisa membeli pakan, nggak bisa membeli benur dengan baik, nggak bisa bayar listrik, kan percuma gitu. Nah minimal kita bisa membeli ini yang pertama, benih sama pakan. Itu aja yang pertama, paling utama. Kalau nggak ada benih, apa yang kita bakal panen kan gitu kan. Kalau nggak ada pakan, gimana udah mikir udah tumbuh kayak gitu. Nah kalau dua ini sudah tercukupi, baru nanti kita lari ke biosecurity. Ini kebetulan Balai Jepara juga bekerja sama dengan kita di Banyuwangi. Ada kolam awalnya tradisional, lalu sekarang menjadi semi intensif atau biasa juga disebut tradisional plus, karena masih kolamnya juga masih tanah, tapi untuk pada tebarnya sudah ke arah semi intensif seperti itu. Ini juga sudah berjalan ke siklus yang kedua. Sama sebenarnya pertimbangannya juga dari situ, karena nggak ada listrik, terus aksesnya juga nggak terlalu dibilang susah ya juga nggak susah, dibilang gampang tapi juga nggak gampang juga gitu. Jadi di situ ada pertimbangan nanti yang kita jalankan sistemnya sistem apa, sistem tradisional, semi intensif ataupun intensif gitu. Namun di situ juga nanti ya teman-teman bakal berpengaruh terhadap dari pendapatan kita. Kalau kita sistemnya tradisional, biaya dikeluarkan lebih sedikit, tapi ya hasil panennya nanti juga lebih sedikit. Semi intensif biayanya lebih banyak, ada di tengah-tengah, dapatnya juga kalau berhasil bisa lebih banyak daripada tradisional. Sama juga di intensif biaya dikeluarkan lebih banyak lagi,
Ini contoh saja kolam 500 meter persegi, biayanya total satu siklus 3 bulan 84 juta. Tapi hasilnya juga lumayan, dalam 3 bulan 34 juta. Dan kita bagi aja 34 juta dibagi 3 bulan, kurang lebih 11 juta lebih. Itu pendapatannya petambak ibu dulu ini sebagai petambak. Jadi kembali kepada kita, kalau mau pengen hasilnya banyak ya modalnya harus banyak, mau nggak mau tidak bisa dipungkiri. Kalau mau modal sedikit hasil banyak, kayaknya nggak nambah, ngambil tambah orang lain. Itu. Nah, mungkin ini bisa sambil diamati atau dicermati juga. Apabila ada pertanyaan silakan bertanyakan pada teman-teman, kepada saya dan teman-teman terkait dengan materi ini yang sudah saya sampaikan. Gimana? Kurang jelas atau gimana? Silakan ngomong aja. Kalau mungkin ada yang kurang bagian mana, kalau mungkin ada yang kurang bagian mana, mungkin bisa saya jelaskan. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru datang juga, kenapa saya menjelaskan terkait ini? Jadi memang skalanya ini skala intensif, tapi skala rumah tangga harapannya nanti bisa menjadi pedoman teman-teman untuk berbudaya kan. Kalau kita masih mahasiswa nih, ataupun kita masih minim relasi, minim ilmu, ataupun minim modal juga. Jadi dengan skala rumah tangga ini, setidaknya kita bisa menggapai inilah, tidak terlalu jauh digapai. Oh, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Ini kan saya kurang paham tentang budaya udang faname. Apakah bisa pakai air asin? Gimana? Budidaya udang faname. Apa bisa pakai air asin? Oh ya. Nah, sebenarnya udang faname itu aslinya air asin. Jadi udang faname berasal dari Hawaii. Lalu memang untuk di saat ini udang faname udah mulai ada di air payau sampai di air asin. Jadi salinitasnya mulai dari salinitas 1, 2 sampai di salinitas 40 itu ada. Jadi udah mulai banyak seiringnya. Jadi tergantung dari tambak juga sih. Dari tiap tambak juga. Kadang memang dia berdaya di salinitas sedang memang untuk menghalangi penyakit. Jadi dulu banyak kasus yaitu HPLD disebabkan oleh Vibrio, dan ternyata Vibrio ini perkembangannya lebih terhambat apabila di air tawar. Jadi awal tebar itu salinitasnya tinggi di atas 20, lalu perlahan diturunkan sampai di salinitas sedang. Bahkan di Banyuwangi sendiri ada di kelompok Karangrejo, itu pendampingan kami juga, itu pernah budidaya di salinitas 2 BBT. Ada yang 1, ada yang 2, saking rendahnya. Karena memang di sana pun untuk sumber airnya susah gitu. Sumber air hanya berasal dari air bor, karena air sungai pun udah nggak layak muara di Banyuwangi. Muaranya itu terhubung dengan muara di Pulau Santan. Kalau teman-teman tahu kan, mungkin udah tahu ya muara Pulau Santan ya kadang kotor, terus banyak sampah seperti itu bisa jadi penyakit di situ ya lebih banyak juga gitu. Jadi tergantung tantangan dia tempat ya. Iya, silakan. Itu hulu itu berarti apa mas? Kayak semacam partnership gitu. Jadi nyediain lahannya aja, terus manajemennya dari Jala sama mana tadi? Di Balai Jepara. Balai Jepara apa gimana? Nah, jadi dulu ini awalnya sudah memang bertambak, tapi tambaknya itu polikultur, nggak fokus ke tambak. Jadi polikultur tradisional yang asal berbandang sama udang. Nanti kalau pakannya juga jarang-jarang, nggak terstruktur lah seperti adanya tabel pakan gitu, ada jam pakan, terus ada peningkatan pakan seperti apa itu nggak ada, ya asal dipakan aja. Setelah itu ada data kita Jala dan Balai Jepara itu pengen membimbing sih seperti itu, pengen apa ya, gimana sih caranya di sana biar bisa maju. Sama dengan yang ada di Banyuwangi juga, itu kelompoknya semua 2 kelompok itu, kelompok keramat itu ada kurang lebih 20 kolam, itu full tradisional semua, nggak ada listrik, kincir ada yang punya kincir ataupun kincir diesel, ada yang tidak gitu. Harapannya gimana sih biar di sana tuh bisa lebih maju gitu loh, bisa ada pandangan baru lah dalam berbudaya meskipun dengan keadaan yang sama gitu. Nggak jauh, dampingi aja. iya dampingi aja, mendampingi
terus setelah itu kita kasih apa ya, kita kasih teknis biasanya bagaimana yang benar, yang benar kita usahakan bareng-bareng bisa sampai panen dengan hasil yang baik seperti itu. Ada lagi teman-teman menanyakan? Iya, saya tanya. Ya, silakan. Melanjutkan dari pembahasan barusan, berarti untuk pemodelannya gimana kan? Sebenarnya kita pakai tambak tradisional, Ya. dimana itu tadi apa namanya modalnya sedikit, sedangkan kalau di intensif kita menggunakan modal yang cukup banyak. Nah itu beliaunya tuh gimana? Diajak seperti itu. Kalau di sini itu beliau memang apa namanya udah berbentuknya CP. Jadi betulnya udah CP, udah besar, dan kebetulan beliau ini sarjana peternakan ya, kemungkinan memang udah ada usaha lain di bidang peternakan itu. Cuman kalau beda kasus dengan yang kita ada di Banyuwangi, itu biaya dari kita, teknis dari kita, jadi kita menjalankan bersama-sama. Jadi full biaya 100% dari kita, dari jalan. Nanti dibimbing dengan balai juga seperti itu. Kalau yang ada di Banyuwangi untuk saat ini, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan di siklus yang kedua. Untuk historinya kemarin itu awal biasanya bapaknya itu panen lahan 2000 meter persegi itu panen 100 kilo, 150 kilo. Alhamdulillah kemarin sudah ada peningkatan, ada di 985 kilo, hampir 1 ton. Alhamdulillah. Meskipun itu dirasa memang kalau dari saya sendiri itu kurang maksimal. Nah entah dari faktor mana itu mungkin kita kan harus cari tahu kan. Setiap tempat itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Itu kurang maksimal dari segi apanya, dari segi yang mana baru kita tambah, kita perbaiki seperti itu. Nah kan nantinya di siklus kedua budaya lebih maksimal, hasilnya lebih banyak, untungnya juga lebih banyak seperti itu. Nah ngomongin terkait untung nih, ini ada biaya operasional teman-teman. Jadi rupiah per kilogram. Jadi berapa rupiah sih untuk menghasilkan 1 kilogram udang? Nah di siklus pertama ini teman-teman lihat dengan size 120. Jadi untuk biaya untuk menghasilkan 1 kilo udang itu biayanya 30.000. Lalu siklus kedua ini 40.000, siklus ketiga ini 42.000, nah siklus keempat ini 33.000, siklus kelima 42.000. Nah ya teman-teman lihat, padahal kan panennya siklus ketiga sama siklus ke 5 ini kan lebih banyak siklus kelima ya. Tapi kenapa sih kok biaya operasional kok sama seperti itu? Nah di sini bisa lihat teman-teman lihat diamannya dari FCR ini. Nah FCR teman-teman tahu kan ya apa itu FCR? Food Conversion Ratio. Nah jadi FCR-nya di teman-teman lihat dari siklus yang ketiga sama siklus kelima ini ada perbedaan. Yang satu 1,4, satunya 1,5. Nah jadi meskipun hasilnya lebih banyak ini, tapi FCR-nya lebih besar, sehingga modal yang dikeluarkan lebih besar. Maka dari itu biaya operasionalnya menjadi sama dari siklus ketiga ini sama siklus keempat. Nah, jadi memang kompleks ya teman-teman. Harus dipertimbangkan juga dari SOP yang dijalankan itu seperti apa, sama monitoring tiap harinya kan gitu. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin tanya? Kalau sudah pemiliknya sudah mandiri, berarti program kemitraannya sudah selesai, Mas? Untuk saat ini beliau sudah berjalan sendiri. Alhamdulillah sudah berjalan sendiri, udah mandiri, udah bisa berjalan. Cuman untuk berhubungannya masih tetap. Jadi kadang apabila ada kendala teknis yang belum pernah ditemui, masih bingung kayak gitu, masih dimodern oleh balai juga. Jadi masih berkontakan lah dengan salah satu orang balainya gitu. Ya, silakan. Jadi untuk permasalahan seperti halnya penyakit itu berarti dia itu konsultasinya langsung ke Jaha atau gimana dari Jaha? Ya, jadi konsultasinya langsung ke dua-duanya, kedua balai Jala sama balai Jepara juga. Kan memang dari balai Jepara nggak seluruh balai ya, lebih karena satu orang yang ditugaskan oleh balai untuk berada di pendampingan ini. Jadi ada delegasi lah dari bilang. Jadi kayak PCR gitu. Iya. Ini sih mungkin ada tambahan juga dari saya terkait dengan ini, terkait dengan penyakit tadi ya. Terkait dengan penyakit itu pengalaman di sana juga di tambak tradisional
awal di kelompok pendampingan kita di kelompok ramah itu, jadi awal di musim hujan itu biasanya kan ada virus WSSP karena memang kolam tanah itu gampang rembes antara kolam satu sama kolam lain. Apabila nanti ketinggian airnya ini berbeda gitu ya, contoh dari kolam yang sakit tinggi airnya 80 cm, terus kolam yang sehat ketinggiannya 70 cm. Karena ini tanahnya rawan rembes, artinya berpindah penyakitnya. Area yang dari kolam sakit berpindah ke kolam yang sehat, artinya kolam yang sehat menjadi sakit juga. Nah di situ dari total 20 kolam hampir semuanya terkena, hanya sisa 2 kolam yang terkena penyakit. Banyak terkena satu persatu, dan itu pun kayak hampir berurutan gitu, dari kolam yang ujung terus kolam sampingnya sampai di pojok gitu. Nah itu juga sih harus menjadi pertimbangan kita. Kalau sistemnya pasti setiap sistem itu ada kelemahannya gitu. Sistem tradisional mungkin keuntungannya bisa mendapat pakan alami, lalu FCR biasanya lebih rendah. Itu biasanya kalau kemarin pengalaman di tambak tradisional itu FCR-nya malah di bawah 1. Biasanya kan normalnya kan budidaya udang itu patokannya setiap orang biasanya 1,2. 1,2 itu normal lah hitungannya. Jadi 1,2 kilo makan menghasilkan 1 kilo udang. Tapi di tradisional ini malah sering dijumpai di bawah 1, jadi kadang 0,8, jadi 800 gram makan menghasilkan 1 kilo udang. Nah, itu dari mana tutupinya? Ditutupi dari makan alami itu tadi. Cuman kekurangannya akhirnya kalau dari tradisional ya keamanannya dari penyakit itu kurang gitu. Jadi memang untuk yang pertama sih, dari kalau sistemnya tradisional itu biosecurity dulu. Apakah tempatnya sering dilewati orang, apakah kolamnya rembes atau bocor, apakah dari lingkungan samping ini sering terjadi kendala juga, itu perlu diwaspadai juga, perlu dipertimbangkan untuk kritis budidaya udang. Lanjut teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mas, kalau budidaya udang itu wajib pakai kincir air, angin gitu lah, kincir air. Nah, sebenarnya kalau dari budidaya itu ada berbagai macam apa ya? Karena ada dari ilmunya ada berbagai macam metode yang bisa membuat udara ataupun oksigen itu masuk ke dalam perairan. Jadi kan sebenarnya ikan ataupun udang itu kan bernapas menggunakan oksigen, tapi oksigen yang memang larut dalam air saja. Jadi kalau oksigennya dari permukaan udara, permukaan air ataupun di udara itu nggak bisa diambil langsung oleh ikan ataupun oleh udara. Ikan pun hanya ikan-ikan tertentu saja yang bisa mengambil oksigen langsung dari udara, seperti itu. Nah, untuk metode nyambung yang tadi. Jadi untuk difusi itu kalau biasanya di kolam tradisional itu karena ada gerakan air berasal dari arus ataupun dari angin. Jadi anginnya itu mengempas air, permukaan air lalu terjadi difusi, ataupun juga dari plankton biasanya. Jadi biasanya air kan berwarna hijau atau berwarna coklat, itu kan salah satunya dari plankton. Nah, di situ plankton saat siang berfotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang dimanfaatkan untuk budidaya untuk udang bernafas, untuk respirasi. Nah, sedangkan untuk di menggunakan kincir itu sebenarnya lebih ke arah tergantung ini pada tebar. Jadi pada tebar itu berapa sih ekor per meter perseginya ataupun ekor per meter kubiknya. Nah, minimal biasanya kalau dengan pada tebar ini 50 ini harus ada kincir sih, harus. Tapi untuk menyalakan kincir biasanya lebih ke arah DOC 10 atas ataupun hanya dinyalakan di malam hari saja. Nah gitu, jadi ada manajemen kincirnya.
Kalau yang biasanya tidak pakai kincir sama sekali sampai panen itu kurang lebih pada tebalnya ada di 10 ataupun 5 sampai di 25 ekor per meter persegi. Itu biasanya nggak pakai kincir bisa sampai di size 150 itu aman. Kalau dari pengalaman saya ada di benaknya kita itu. Jadi benar kincir itu perlu apa tidak? Ya perlu sebenarnya. Tapi tergantung sistem juga. Kalau memang nggak bisa ya kenapa harus dipaksakan gitu. Tapi sebaik-baiknya mungkin harus ada, harus lengkap semua peralatannya gitu. Salah satu juga kincir itu untuk menambah oksigen yang ada di dalam air. Gimana? Apa sudah jelas? Lanjut teman-teman, ada yang tanyakan? Oke. Untuk pemateri kedua 15 menit lagi datang karena baru pulang dari tempat mana rahasia barusan dari depan jadi mungkin teman-teman sudah bersama. Udang itu makan sandra. Udang itu makan sandra. Sate guling. Ya ada tuh di kasan tebak. Cuma potong alami enggak? Enggak. Sama kan apa mas? Diambil Dondonan enggak? Dondonan guys. mati. Saya pulang. Oh teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi selagi menunggu pemateri yang kedua? Oh ini mandi. Mungkin ada hal yang mengganjal ataupun mungkin pernah magang ataupun PKL atau mungkin malah punya kampung sendiri gitu. Hah? Nih, enggak di mana? Coba kan ya. Ya, mungkin ada beberapa hal nih. Terkait untuk saat ini beliau saat ini kan untuk pasarnya kan paling besar ekspor ya teman-teman. Paling besar ekspor. Nah di situ untuk saat ini pengennya budaya kita di luar negeri itu ada perizinan yang ketat terkait dengan budaya udang. Jadi harus ada IPA, harus ada lingkungan, harus dari benar yang apa tidak apa ya, tidak disiksa itu. Satu seharusnya abrasi kan itu masih menjadi apa ya, masih menjadi isu sih di luar negeri. Pengennya makanan yang tidak asli dari abrasi. Tapi gimana cara membedakan udang benar dari abrasi atau tidak gitu. Nah, makanya di situ perlu ada perizinan untuk tracking data budaya. Gitu. Jadi saat ini yang masih diisukan itu sih dari pembeli udang misalnya. Jadi sebenarnya sangat banyak perizinan yang harus diurus tentang udang. Namun untuk realisasinya memang kadang ada yang berizin, ada yang tidak. Tapi untuk kapal-kapal intensif yang besar sebenarnya semua sudah punya izin karena sudah punya badan usaha, bisa dari CP atau BPT gitu. Untuk kapal perorangan biasanya itu belum memiliki izin karena memang skalanya pun skala kecil, skala rumah tangga ataupun hanya skala tradisional saja, hanya satu kolam, dua kolam gitu. Itu biasanya tidak dideteksi dan masuknya pun kalau biasanya tambah-tambah kecil itu lebih ke arah pasar tradisional, cold storage, nggak masuk ke ekspor. Jadi mungkin kalau teman-teman apa yang saya bawa juga gitu, ke depan bisa ditanyakan atau bisa mencari tahu nggak hanya terkait dengan teknis juga, teknis saja, tapi juga terkait dengan bagaimana sih perizinan sih untuk pasar internasional ini gitu. Jadi ya teman-teman tidak hanya bisa budidaya, tapi bisa menjual juga gitu. Tidak hanya bisa membuat produk, tapi juga produknya bisa kualitasnya tinggi gitu. Nah, hanya sekedar produk saja. Gitu. Jadi ini memang tantangan bagi generasi kita juga untuk berbudidaya. Tapi tidak bisa dipungkiri meskipun bagaimanapun nanti keadaan ke depan, budidaya udang sejauh ini masih menjanjikan daripada komoditas air yang lain mungkin.
Jadi ya sebisa mungkin harus kita dalami dan kita laksanakan untuk menjadi untuk apa ya, meneruskan generasi terdahulu gitu. Kali ini yang mungkin udah mulai perpindahan generasi ya. Kita udah terjun di lapangan selama di Jawa Tengah, itu udah perbedaan generasi, jadi dari bapak-bapaknya yang nonton sekarang udah lepas ke anaknya, jadi pun anaknya yang urus nampaknya gitu. Nah ini pun mungkin Banyuwangi akan sedikit lagi lah, mungkin sekarang masih belum, tapi harusnya udah mulai akan beberapa tahun lagi udah perpindahan generasi. Di Jawa Tengah tuh udah banyak perpindahan generasinya, dari satu kelompok itu udah ada 30-50% perpindahan generasi. Jadi yang awalnya orang tuanya sekarang yang urus anaknya gitu. Jadi perlu kita persiapkan juga. Barangkali yang udah punya warisan tambah, Bismillah warisan. Ya. Teman-teman ada lagi yang ingin diskusikan, ingin tanyakan? Ini Mas, kalau yang dari pendampingan jala itu segmen pasarnya ke mana sejauh ini? Yang didampingi kemarin balai sama jala. Jadi untuk segmen saat ini masih sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kontrak yang petambak ini. Jadi punya petambak itu punya kontrak untuk dijual ke siapa gitu. Soalnya juga pendampingan kita yang ada di Banyuwangi itu punya hubungan masih untuk berjualan harus ke penjual. Ada pengumpulannya? Iya, udah ada penjual sendiri. Jadi nanti dijual kemana? Nah untuk saat ini masih ke pasar tradisional. Dan diedar sendiri ke pasar tradisional untuk tambak-tambak yang kecil sih, tambak-tambak yang panennya masih size. Untuk tambak-tambak yang masih hasilnya sedikit per kolamnya, tapi untuk tambak-tambak yang intensif itu ya masuknya langsung ke proses. Nah, kebetulan juga sebenarnya kita udah ada di panen juga, cuman untuk di Banyuwangi ini masih belum jalan. Masih yang paling jalan itu Jawa Tengah sama Jawa Barat, itu tim panen kita. Karena kalau untuk tim panen udah ada juga dari sana. Termasuk juga apa yang kerjasama yang memang mengarah ke apa ya, mencari profit full, tidak membantu seperti yang ada pendampingan saat ini dulu. Jadi lebih ke arah kerjasama mencari untung bersama itu juga sudah ada kita. Tapi masih jalan ada di Jawa Tengah sama Jawa Barat juga. Masih proses juga. Seperti itu. Gimana? Ada yang kurang jelas teman-teman? Saya mau tanya, apa nggak ada program buat pemenuhan pasar yang ada di Indonesia itu? Sedangkan yang saya tahu pemenuhan udang yang ada di Indonesia kualitasnya cukup apa ya, dibilang jelek gitu ya. Jadi undersize ya, gitu-gitu gitu. Nah itu apa nggak ada suatu apa pemenuhan pasar yang di lokal? Nah, terkait hal tersebut yang saya tahu ya sejauh ini memang karena untuk pasar lokal itu nggak mampu membeli size yang besar biasanya. Jadi memangnya ada size ataupun size kecil ataupun gagal panen bisa dilemparnya ke arah pasar lokal gitu. Nah yang size nya besar terus hasilnya banyak itu memang lemparnya langsung ke restoran. Nah restoran nanti diolah itu arahnya langsung ke ekspor, nggak balik ke pasar lokal lagi gitu. Nah memang nggak bisa dipungkiri siapa sih yang mau beli udang di pasar lokal harganya per kilo 100.000, 120.000, jarang kan ya. Jarang ada yang mau, paling-paling yang beli itu mentok harga-harga 50-60.000 gitu. Itu biasanya di size 100 ke atas, di 180 sampai 100 biasanya harga segitu untuk udang. Makanya memang lebih karena daya beli sih sebenarnya. Kalau memang daya belinya di market tradisional ataupun market lokal itu tinggi, bisa pakai harga besar gitu, harga tinggi, itu sebenarnya bisa saja dari supplier menjual di sini gitu. Tapi kenapa dijual di sini murah, mau dijual di luar negeri lebih mahal? Ya pasti supplier lebih milih dijual di luar negeri lah.
karena umurnya lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya lebih permasalahannya lebih ke daya belinya masyarakatnya. Setahu saya sejauh ini. Terus kalau misalnya gini mas, ada kasus misal tradisi itu ternyata CC bagus, itu katanya kan kalau mau langsung ke pasar ekspor kan banyak apa namanya perizinannya, bisa tracking sana sini, itu gimana nanti? Sebenarnya sejauh ini di lapangan yang saya amati itu belum masalah, tapi memang sudah digaung-gaungkan. Dimanapun forumnya, ada forum penambang hutan, mesti salah satunya perizinan itu mesti digaung-gaungkan terkait kerusakan lingkungan, keramahan lingkungan, terus juga perizinan itu mesti digaung-gaungkan. Salah satunya juga dari dinas-dinas gitu. Itu sih. Kalau dari untuk sesar tadi, biasanya lebih ke arah ini. Pengepulnya itu kalau pernah saya tahu kalau minimal di atas 2 ton atau 1 ton itu bisa langsung lempar ke cold storage. Nah, gitu. Soalnya beliau bisa. Jadi tergantung suppliernya sih. Suppliernya biasa main di pasar lokal saja, ataupun bisa main ke pasar itu juga, pasarnya ekspor itu di cold storage. Jadi sebenarnya tergantung dari supplier juga. Kalau kita memang nggak minat di budaya, kita bisa pakai supplier. Tapi kalau supplier juga harus tahu budaya juga, gitu. Dan modalnya juga lebih banyak tentunya daripada budaya. Tapi nggak ada risiko gagal. Ya, karena panen terus dan mengikuti harga. Kalau harganya di market turun, ya kita ambil turun. Untuk market harganya naik, ya kita ambil naik atau turun juga. Gitu. Baik, kalau jadi supplier itu harus punya itu juga penyimpanan. Kan masa langsung dijual, misalnya pengepul ambil itu langsung dijual apa gimana? Apa disimpan dulu? Setahu saya sejauh ini ya kalau pengepul-pengepul yang ambil di tempat tradisional itu di keep di boxnya. Ada box kan, box apa ya? Box fiber. Oh, iya. Nah, kemudian di situ, contoh jualnya pagi ya, panennya kan sore gitu ya. Siang atau sore ya di keep di situ sampai pagi, setelah pagi baru jual. Gitu. Kalau enggak, kalau memang arahnya nanti banyak langsung ke storage ya langsung sih. Kalau yang panen supplier nanti dibawa ke cold storage. Kalau yang panen pihak cold storage langsung ya langsung sih dari tambak langsung dibawa ke storage, langsung diolah di situ. Gitu. Selalu saya sejauh ini. Mas, saya ingin Ya, bertanya. silakan. Untuk kincir air itu mempengaruhi ses apa tidak? Karena ada beberapa ikan yang diberi kincir air dapat tumbuh lebih besar, yang sedangkan yang tidak memakai kincir air biasa, bukan tidak begitu. Sebenarnya kan kalau kincir kan hubungannya dengan oksigen ya. Iya, oksigen. Kalau untuk hubungan secara langsung itu enggak ada. Jadi kalau di kincir pasti besar, belum tentu. Tapi itu berpengaruh karena memang apa? Dia itu butuh oksigen untuk mengasimilasi pakan. Jadi setelah pakan nanti sampai di usus, lalu dicerna, nah disitu butuh oksigen. Nah kalau nanti oksigennya kurang, jadi yang diserap oleh sel itu kurang. Kalau oksigennya sudah sesuai, kalau di udang ada minimal 4 ppm, ukurannya atau 4 mg per liter, itu daya serapnya lebih bagus sehingga pertumbuhannya lebih bagus juga. Nah di sisi lain oksigen juga digunakan untuk merubah bahan organik. Jadi sisa-sisa pakan yang tidak termakan, itu kan butuh oksigen untuk berubah. Nah di situ juga kalau oksigennya, kalau minimal contoh nih, satu tambah kincirnya 1 dibagi untuk udang terus untuk perombakan. Kalau kincirnya 2 beda lagi, 1 kincir bisa untuk perombakan, 1 kincir untuk udang. Nah itu kan bakal lebih maksimal gitu. Sebenarnya hubungannya lebih ke arah situ sih. Nggak ada hubungan secara langsung. Kalau dikasih kincir pasti tumbuhnya besar, nah, tapi lebih ke arah hubungannya ke arah pada oksigen. Jadi meskipun kincirnya banyak, kalau oksigennya nggak nutupi, masih di bawah standar itu ya masalah saja, pasti ada pertumbuhannya nggak maksimal. Yang penting itu sih, harapannya oksigennya kadarnya di atas standar, itu kuncinya. Jadi entah pakai kincir, entah pakai blower bisa juga. Jadi nggak harus kincir, bisa juga blower.
Gimana teman-teman? Ada lagi? Insya Allah ini ada lagi datang materi keduanya. Ini yang langsung pengusaha langsung, yang terjun langsung, mulai dari awal, nggak punya tambak, nggak punya lahan gitu kan. Nanti bisa langsung sama kita ada bentar, mungkin sekalian dulu sebentar. Dan kalau mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Kalau memang bisa saya jawab. Saya mau tanya, beberapa bulan yang lalu saya pernah di forum diskusi online itu katanya yang mengenai lingkungan, katanya ketika semakin banyak pembukaan lahan tambak maka semakin banyak lingkungan yang dirusak karena sampai sudah ditinggalkan tidak bisa digunakan kembali. Nah itu apakah benar atau gimana? Karena perlu ada dasar untuk menjawab itu. Lahan awalnya itu berapa luasannya, terus yang rusak itu kayak gimana, terus dibilang kalau memang konteksnya lebih ke arah ini sih, lebih ke arah dibilangkan lagi, itu kan sebenarnya bisa direklamasi. Kalau memang lahannya lahan masih lahan pasir ataupun lahan tanah gitu kan ya. Kalau udah biasanya kerusakan itu yang paling digaung-gaungkan di internasional itu sejauh ini kita memang ubah juga. Jadi saat kita mencari investor itu juga yang digaungkan salah satunya kerusakan lingkungan. Harapannya dengan pendampingan kayak gini, penambangan pohon bakau itu berubah. Karena pohon bakau kan nggak bisa dipungkiri sebagai benteng antara daratan dengan lautan. Jadi saat ada abrasi agar tidak terjadi abrasi yang besar, terus meminimalisir adanya tsunami, gitu kan. Terus juga untuk ekologis daerah estuari, lalu juga berhubungan dengan bukan itu aja sih setahu saya. Jadi lebih ke arah itu ya, yang digaungkan karena daerah yang digunakan tambak kan biasanya daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu berhubungan dengan ekologi mangrove. Gitu. Nah, biasanya kalau dulu kan memang lahan mangrove dibabat, habis lalu digunakan tambak. Seperti itu. Ini kerusakannya lebih ke kerusakan seperti itu. Sama kerusakan ini, kerusakan jika bilang pembuangan hasil budidaya air budidaya itu secara langsung ke laut atau ke lingkungan sungai. Jadi kan akan apa ya, berubah. Salah satunya parameter kalau kita tahu kan biasanya bahan penelitian nih kandungan tom di daerah sini sama sini gitu. Ternyata perbedaannya tomnya lebih tinggi kalau dari meternya di daerah yang bekas buangan tambak gitu kan. Jadi kerusakan apa ya, jadi itu sebenarnya bukan rusak tapi perubahan ekologis. Kalau itu saya mengutip salah satu orang yang ada di Streamcode Indonesia, itu sebenarnya lebih karena perubahan ekologis, makanya seperti itu. Kalau saya kutip dari beliau. Jadi di situ tetap ada hewan hidup, tetap ada apa ya, makhluk hidup yang ada di situ, tapi perubahan ekologisnya yang awalnya itu mungkin kepiting sedikit, terus karena bahan organik lebih banyak, kepitingnya lebih banyak. Tapi ikannya awalnya banyak, karena bahan organiknya terlalu tinggi, mungkin awalnya lebih tinggi sehingga ikannya lebih sedikit. Bisa jadi terjadi perubahan ekologis seperti itu. Tapi karena memang untuk apa ya, untuk menjaga keseimbangan, harapannya kan tidak ada perubahan ekologis. Makanya digaungkan salah satunya adanya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, agar airnya itu bisa diterapkan terlebih dahulu. Salah satu syaratnya yang pernah saya ketahui itu di salah satu forum itu minimal air yang ada di IPAL itu sama kualitasnya dengan air yang ada di luar, yang ada di tempat pembuangan. Contoh nih, kita membuang di Sungai A gitu. Sungai A itu parameternya contoh bahan organiknya itu ada di angka 54. Nah, harapannya saat yang kita buang itu bahan organiknya juga 54 juga. Nggak boleh lebih dari itu, minimal sama ataupun lebih baik. Jadi nggak ada perubahan ekologis di situ. Nah, gitu. Nah, itu menjadi PR kita juga. Tapi di situ juga menjadi apa ya? Menjadi berimbas kepada kita juga sebenarnya. Kalau kita nggak menjaga lingkungan, nanti di situ bisa menjadi saraf patogen, nanti lebih mengarah ke budaya kita. Nanti kan akhirnya banyak budaya yang awalnya sukses, lama-lama jadi nggak berhasil karena faktor penyakit. Itu kan faktor penyakit juga karena adanya perubahan ekologis di lingkungan di situ, seperti itu. Jadi sebenarnya muter aja di situ. Kalau yang membuat kita nanti ujungnya banyak yang lagi. Gitu. Misal saya punya pola gudang ini mas ya, terus pola gudangnya itu
dipanen karena sakit. Terus airnya itu apa bisa kita gunakan lagi mas? Karena kendalanya kan memanfaatkan air pasang surut saja gitu. Gimana solusinya untuk air itu bisa digunakan lagi digunakan kembali untuk budidaya udang lagi? Apakah bisa? Mungkin saya jawab setahu saya saja sejauh ini. Jadi untuk penyakit kan ada dua ya biasanya. Ada tiga jenis di udang itu ada parasit. Parasit itu makhluk hidup bisa dari makhluk hidup kecil mikroskopik ataupun dari jamur. Itu parasit. Kalau dari jenis bakteri itu ada biasanya bakteri yang gram negatif. Ada gram negatif yang biasanya berefek buruk terhadap udang, salah satunya ada bakteri vibrio, terus ada virus. Nah, dari tiap-tiap penyakit ini mempunyai masa hidup sendiri-sendiri. Jadi saat dibuang nanti, saat airnya dibuang, dia masih hidup di situ. Contoh virus itu kurang lebih 30 sampai 40 hari. Itu dari salah satu seminar yang ada di sini juga di minggu kemarin itu di Thailand itu ada penjelasannya bahwasanya kurang lebih 30 sampai 40 hari hidupnya virus ini. Jadi kalau mau digunakan lagi, sebenarnya kan harapannya tuh di flushing dulu, itu sebenarnya di flushing. Jadi kayak disterilisasi, dikaporit dengan dosis besar dan didiamkan sampai dalam waktu seperti itu 30-40 hari baru akhirnya dibuang. Jadi harapannya penyakitnya mati, saat kita ambil air lagi penyakitnya nggak masuk ke kalau kita yang baru kan gitu. Biasanya harusnya seperti itu, tapi kebanyakan memang ada yang dibuang gitu. Saat dibuang bisa jadi air yang ada penyakit sama air bersih bercampur, ini sedot lagi. Kalau udah kita daya tahan tubuhnya berkurang, itu akhirnya bisa jadi sakit lagi gitu. Lalu kalau terkait kendala pasang surut, saya belum pernah menemui sih. Sudah ada pernah menemui di Muncak, di Benang Entet, di Tegalpari. Itu daerah Teluk Lampang kalau nggak salah namanya. Itu di sana petambak Benang Entet juga sama, hanya mengandalkan pasang surut. Jadi kalau pasang surut ya harus diketatkan dari biosecurity sama sterilisasi airnya. Jadi air masuk itu nunggu airnya benar-benar bening. Terus juga nanti disterilisasi. Salah satu sterilisasi kan ada klorin, terus ada triklorin atau bahan-bahan itu sih sama tahu saya sejauh ini yang dilakukan di lapangan apabila dengan kasus yang seperti itu. Jadi kalau untuk air langsung setelah kena penyakit langsung ditebari lagi terus pasti mati. Karena sudah ada penyakitnya gitu. Penyakitnya masih berkembang, kalian kasih inang lagi nih. Nah, gitu. Jadi artinya dia berkembang lagi, dia nggak mati-mati. Kalau nanti harapannya di flushing itu kan udangnya mati juga, karena udangnya nggak ada, penyakitnya nggak ada inangnya, itu dia mati juga gitu. Karena penyakit butuh inang juga. Kalau virus, kalau bakteri bisa bertahan, tapi dengan perlakuan kimia biasanya bakteri juga bisa mati. Seperti itu. Selamat datang, Mas Basrul. Jadi mungkin dari saya udah cukup Mas, bisa dilanjut dari Mas Basrul ya untuk sharing-sharingnya. Jadi nanti bisa langsung dijelaskan terkait dari Mas Basrul ini awalnya tuh mau bisa tertarik dengan budidaya itu bagaimana sih prosesnya dari awal yang nggak tahu perikanan bisa tahu lalu bisa langsung ke tambak udang dan akhirnya bisa menjadi owner di tambak udangnya dan itu bagaimana sih Mas diajarkan ke teman-teman. Jadi bisa menjadi motivasi teman-teman juga. Kalau ini kan yang sudah saya jelaskan ini terkait tambak udang intensif tapi skalanya skala rumah tangga gitu ya. Kalau dari Mas Rajul kan udah skalanya lebih besar daripada skala ini gitu. Mungkin bisa jelaskan dari Mas Rajul. Dari saya cukup teman-teman, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rajul, tempat saya persilakan.